Hei, bayangkan kamu bangun suatu pagi. Udara masih menggantung antara dingin dan hangat. Seperti pertanda semesta lagi galau. Angin dari jendela kamar menyelipkan suara lirih. Bukan suara iklan, bukan suara notif WA, tapi suara yang lebih tua dari ingatanmu sendiri. Suara yang berbisik, "Apa kau lahir untuk memimpin?" Dan disitulah cerita kita mulai. Karena entah kamu sadar atau tidak, dalam budaya Jawa, nasib kadang tidak ditentukan oleh seberapa banyak followermu, seberapa tebal dompetmu, atau seberapa tinggi ijazahmu. Tapi oleh sesuatu yang lebih halus, lebih kuno, lebih tidak terlihat. Sesuatu yang sejak kamu lahir sudah menuliskan garis takdirmu. Itu adalah weton. Weton bukan cuma tanggal lahir. Ia adalah frekuensi, gelombang, nada batinmu. Seperti password rahasia yang hanya dipahami oleh semesta, leluhur, dan orang-orang tua yang rambutnya sudah putih tapi senyumannya menenangkan. Dan malam ini atau pagi, tergantung kamu nonton jam berapa, kita akan masuk ke dalam dunia yang jarang disentuh. Dunia tempat kita bertanya, siapa yang paling ditakdirkan untuk menjadi pemimpin? Kamu? Temanmu? Orang yang seharusnya tidak jadi pemimpin tapi entah kenapa menang pemilu. Kita lihat nanti. Sebelum kita masuk terlalu dalam, aku tahu, kamu pasti mikir, "Bro, pemimpin itu kan soal karakter, bukan tanggal lahir." Tenang, aku juga kuliah cuman modern. Tahu rasanya ikut seminar leadership, tapi akhirnya cuma dapat snack roti sobek dan foto bareng panitia. Tapi budaya Jawa punya cara membacanya dari sisi lain, sisi yang lebih halus, lebih bermakna. Weton itu seperti blueprint energi. Ia bukan penentu tunggal, tapi kompas yang membisikkan arah. Dan hari ini kita akan membahas weton paling cocok untuk memimpin. Sebelum lanjut, klik like dulu, biar leluhurmu sayang. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Leluhur tetap sayang kok. Cuma sedikit kecewa, dan bisa jadi signal wifi di rumahmu tiba-tiba lemah. Bercanda. Atau mungkin tidak. Oke, tarik nafas, hembus pelan, kencangkan sabuk batinmu. Kita mulai. Kamu mungkin pernah dengar istilah sangkan paraning dumadi. Filosofi bahwa dari mana kita berasal dan kemana kita kembali, semua sudah ditulis. Dalam garis panjang perjalanan itu, weton muncul sebagai kode yang menyelipkan petunjuk. Orang Jawa zaman dulu bukan cuma menghitung neptu buat cocok-cocokan jodoh, tapi juga membaca siapa yang ditakdirkan menjadi penjaga, pemimpin, penggerak, dan penuntun kelompoknya. Seorang pemimpin bukan sekedar yang paling lantang berbicara. Terkadang pemimpin itu yang paling hening, tapi kata-katanya menusuk lebih dalam daripada slogan politik. Kebijaksanaannya timbul bukan dari "aku tahu segalanya", tapi "aku mendengar rasa". Dan itu bermula dari weton. Sebelum menentukan weton mana yang lahir untuk memimpin, kita perlu masuk dulu ke struktur dasarnya. Tenang, ini bukan kuliah statistik. Kalau bikin ngantuk, aku akan selipkan humor. Kalau masih ngantuk,
Ya, mungkin jiwamu butuh rehat. Atau kopi. Jadi, begini. Dalam perhitungan Jawa, weton adalah kombinasi antara hari, Senin sampai Minggu, dan pasaran, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Kalau digabung, kita dapat 35 kombinasi. Dan masing-masing kombinasi punya karakter energi yang berbeda. Kalau kamu lahir hari Senin Pon, misalnya, energi jiwamu berbeda dengan yang lahir Selasa Kliwon. Dan masing-masing memiliki naptu, nilai numerik energi. Hari punya nilai, pasaran punya nilai. Kalau dijumlah, itulah naptumu. Contoh, Senin 4 ditambah Pon 7 sama dengan 11. Dan angka-angka ini dibaca bukan sebagai matematika, tapi vibrasi. Neptu tinggi bukan berarti superior. Neptu kecil bukan berarti rendahan. Semua angka adalah alat. Seperti pedal, rem, gas, kopling, semua penting. Tanpa salah satu, perjalananmu bisa terhambat. Dan di balik weton ada simbol-simbol tersembunyi. Ada yang dilahirkan untuk menjadi penjaga, ada yang jadi penyembuh, ada yang jadi pengembara, ada yang jadi pengajar, dan tentu saja ada yang jadi pemimpin. Tapi sebentar dulu, apa itu pemimpin menurut pandangan Jawa? Pemimpin bukan hanya yang memegang jabatan, bukan yang duduk paling depan, bukan yang punya banyak anak buah. Pemimpin adalah orang yang membawa nilai pangayoman, pelindung bagi banyak orang. Ia menjaga harmoni, menjaga keseimbangan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Jawa memandang dunia bukan hanya material, tapi juga spiritual. Ada jagat gede, makrokosmos, dan jagat cilik, mikrokosmos. Pemimpin adalah yang bisa menyeimbangkan keduanya. Itu sebabnya pemimpin sejati selalu rendah hati. Ia sadar bahwa suara hatinya adalah gema dari suara Tuhan. Panjang ya? Iya, kalau kamu cari yang instan, mungkin cocoknya nonton video masak mie goreng. Tapi di sini kita belajar menajamkan rasa. Sekarang kita masuk ke inti. Weton apa saja yang paling cocok untuk memimpin? Ada beberapa kandidat kuat yang dari zaman dulu sudah dianggap punya energi kepemimpinan alami. Mereka bukan hanya karismatik, tapi juga punya rasa waskito, penglihatan batin yang tajam. Sebelum kusebutkan, coba kamu tebak. Kira-kira wetonmu termasuk di dalamnya? Kalau iya, selamat. Kalau tidak, tenang. Pemimpin tidak hanya ditentukan weton. Ada banyak jalur menuju puncak. Jadi jangan sedih dulu. Oke, ini dia. Salah satu weton yang paling sering disebut punya bakat kepemimpinan adalah Jumat Kliwon. Yes, Jumat Kliwon. Kenapa? Karena neptunya tinggi, energinya tajam, dan sifatnya tegas. Orang kelahiran Jumat Kliwon sering memiliki daya aura yang kuat. Bukan aura yang bisa dilihat kamera filter TikTok, tapi aura yang bikin orang di sekitarnya entah kenapa ikut menurut. Bukan karena takut, tapi karena nyaman. Mereka punya insting melihat mana yang benar, mana yang tidak. Sering suka menyendiri, tapi ketika berbicara
orang mendengar. Kelemahannya? Kadang terlalu keras terhadap diri sendiri. Bisa jadi perfeksionis, terlalu banyak berpikir. Tapi kalau bisa menyeimbangkan, mereka jadi pemimpin yang luar biasa. Kamu masih di sini? Bagus. Berarti jiwamu memang cocok diajak berjalan jauh di lorong-lorong sunyi pengetahuan Jawa. Oke, kita kembali. Tadi kita sudah menyebut 3 weton yang dikenal membawa energi kepemimpinan. Jumat Kliwon, Rebo Legi, Minggu Pahing. Sekarang kita bahas secara luwih dalem. Pelan-pelan, biar rasamu ikut berjalan. Jumat Kliwon. Weton sing satu iki sering jadi legenda tersendiri. Konon, kelahiran di Jumat Kliwon adalah salah satu tondo bahwa seseorang membawa bekal besar di dunia ini. Entah bekal itu akan jadi berkah atau musibah, itu urusan pilihan hidupnya. Orang-orang dulu bilang, anak kelahiran Jumat Kliwon ibarat keris pusaka. Bisa jadi pelindung, tapi juga bisa memakan tuanya kalau tidak dirawat. Energi mereka tajam, daya batin mereka kuat. Seringkali mereka adalah tipe orang yang sejak kecil punya kesadaran batin yang matang. Pernah ketemu orang yang wajahnya tenang, kalem, tapi matanya tajam. Koyok dia bisa membaca pikiranmu tanpa kamu bicara. Nah, kurang lebih begitu auranya. Orang Jumat Kliwon punya pemikiran yang mendalam. Mereka tidak suka hal dangkal. Kalau bicara, ada bobotnya. Kalau diam, ada maknanya. Dan selebihnya, mereka sering punya pengaruh meskipun tidak berusaha menguasai. Kamu pernah lihat orang yang tanpa jadi ketua, tanpa jabatan, tapi semua orang menoleh padanya, minta pendapat padanya, atau mengikuti arahnya? Nah, itu energi Jumat Kliwon. Tapi ingat, kekuatan besar selalu datang dengan harga. Orang Jumat Kliwon cenderung keras pada diri sendiri. Mereka menetapkan standar tinggi. Kalau gagal, mereka lebih menyalahkan diri sendiri daripada orang lain. Kadang, idealisme mereka bisa terasa berat. Bukan berat untuk orang lain, tapi berat untuk dirinya sendiri. Kalau tidak dibarengi rasa syukur, mereka bisa tumbang karena tekanan batin. Tapi di sisi lain, kalau mereka belajar menyeimbangkan, berdamai dengan diri, melatih kesadaran, mereka bisa jadi pemimpin yang membawa perubahan besar. Seperti tokoh-tokoh yang ketika bicara, orang-orang merasa seakan mendengar suara yang bukan hanya berasal dari dirinya, tapi dari jagat raya. Dalam konteks modern, orang Jumat Kliwon sering cocok jadi pemimpin spiritual, peneliti, visioner, pemimpin komunitas yang humanis, guru yang disukai muridnya, pemimpin keluarga yang bijak, pendengar sekaligus penuntun. Mereka tidak suka konflik,
bukan karena takut, tapi karena mereka tahu bahwa banyak konflik tidak membawa apa-apa, kecuali luka. Kelemahannya terkadang terlalu baik sehingga dimanfaatkan. Kadang terlalu sabar hingga banyak orang melewati batas. Tapi ketika batas itu dilewati, mereka bisa berubah menjadi badai yang tidak mudah kamu hentikan. Jadi, kalau kamu punya teman Rabu Legi yang kelihatannya cuma baik-baik, jangan kamu kira mereka lemah. Mereka hanya memilih tidak menunjukkan kekuatannya. Dan pemimpin seperti ini seringkali yang membawa kedamaian dalam komunitas. Karena pemimpin sejati bukan yang membuat orang takut, tapi yang membuat orang ingin menjadi lebih baik. Sekarang kita masuk ke weton ketiga, Minggu Pahing. Kalau Jumat Kliwon itu tajam, Rabu Legi itu tenang, maka Minggu Pahing itu menyala. Energinya membara, seperti api. Orang kelahiran Minggu Pahing sering punya daya hidup besar. Mereka berani, suka tantangan, tidak gentar menghadapi hal sulit. Merekalah yang biasanya melompat paling dulu, ketika yang lain masih menimbang-nimbang. Kalau dalam kelompok, mereka sering jadi motor penggerak. Bukan karena ingin jadi pusat perhatian, tapi karena mereka punya dorongan untuk bertindak. Minggu Pahing juga dikenal punya daya karisma alami. Mereka energik, semangat, dan antusias. Kalau mereka masuk ruangan, suasananya langsung berubah. Seolah-olah semua orang ikut tersulut energi mereka. Kadang seperti influencer, bahkan sebelum istilah itu ada. Tapi hati-hati, api bisa menerangi, bisa juga membakar. Orang Minggu Pahing kalau tidak mengendalikan emosi bisa jadi impulsif. Keputusan cepat kadang membuat mereka jatuh ke lubang yang seharusnya bisa dihindari. Tapi kalau energi itu diarahkan dengan kesadaran, mereka bisa jadi pemimpin yang membuka jalan baru bagi banyak orang. Mereka cocok di bidang politik, bisnis, dunia kreatif, inovasi, aktivisme sosial, olahraga, manajemen tim, pokoknya semua hal yang butuh keberanian dan aksi nyata. Kalau kamu punya teman yang selalu bilang, "Santai bro, gas aja," kemungkinan Minggu Pahing. Tapi pemimpin Minggu Pahing yang matang belajar menyeimbangkan energi api dengan kebijaksanaan. Mereka belajar bahwa tidak semua medan harus ditaklukkan hari ini. Kadang lebih baik menunggu angin yang tepat. Kalau sudah begitu, mereka jadi pemimpin besar yang tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Sampai di sini kita sudah membahas 3 weton utama yang punya bakat kepemimpinan. Tapi ingat, kita belum selesai. Ada weton lainnya yang juga menyimpan bakat memimpin, meski mungkin dengan warna yang berbeda. Tidak semua pemimpin harus berada di garis depan. Ada pemimpin yang mengatur dari belakang layar. Ada pemimpin yang kekuatannya terletak pada intuisi. Ada pula yang jadi pemimpin karena kemampuannya memahami hati orang lain. Sebelum kita lanjut ke daftar berikutnya, mari kita bahas dulu hal penting. Kenapa weton bisa menunjukkan potensi kepemimpinan? Dalam falsafah Jawa, seluruh alam ini bergerak oleh tatanan harmoni. Tidak ada yang acak, semua punya tempat, semua punya frekuensi. Weton adalah cara menyelaraskan frekuensi manusia dengan frekuensi semesta saat ia dilahirkan. Hari membawa sifat,
pasaran membawa arah, Neptu membawa kekuatan. Karena itu, weton sering digunakan untuk membaca kepribadian, energi batin, kecenderungan nasib, kekuatan dan kelemahan, potensi jalan hidup. Pemimpin lahir ketika energi batinnya selaras dengan tugas besar. Tapi ingat, weton bukan takdir mutlak. Ia hanya peta yang berjalan tetap kamu. Kalau kamu punya weton pemimpin, tapi perilakumu pemalas, pesimis, atau tidak mau melewati tantangan, ya sudah selesai. Tapi kalau kamu bukan weton pemimpin, tapi kamu tekun, berani, dan belajar, bisa saja kamu mengungguli mereka. Semesta itu adil, asal kamu mau berjalan. Weton hanya bercerita tentang potensi, bukan jaminan. Itu ibarat kamu dapat sepeda bagus, kalau tidak dikayuh, ya tidak akan kemana-mana. Oke, kembali ke daftar. 3 weton lain yang juga sering dianggap punya bakat memimpin adalah Kamis Kliwon, Sabtu Pahing, dan Selasa Pon. Masing-masing punya ciri yang berbeda, tapi besar potensinya kalau diarahkan dengan benar. Mulai dari Kamis Kliwon, weton ini sering dikaitkan dengan daya batin kuat. Tidak setajam Jumat Kliwon, tapi lebih stabil, seimbang. Mereka punya kemampuan melihat peluang bahkan di situasi sulit. Seringkali ketika orang lain menyerah, mereka justru baru mulai. Mereka punya kombinasi antara intuisi dan logika. Kalau pemimpin lain mengandalkan karisma atau sabar atau keberanian, Kamis Kliwon mengandalkan strategi. Mereka pemikir, suka menganalisis, sabar melihat waktu yang tepat. Bahkan kalau mereka tidak banyak bicara, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Cocok jadi perencana, manajer, eksekutif, konsultan, strategis politik, pemimpin organisasi. Kelemahannya kadang terlalu berhitung, terlalu serius, kurang spontan. Tapi ya, pemimpin memang tidak harus terlalu banyak bercanda. Kalau semua pemimpin kayak stand-up komedian, hidup jadi kacau. Tapi aku tidak menolak kalau bisa jadi lucu dan bijak. Bonus. Lanjut. Sabtu Pahing. Orang kelahiran Sabtu Pahing punya energi kuat yang sering terlihat dari kepribadiannya. Mereka tegas, bertekad, susah digoyang. Kalau sudah punya tujuan, dikejar sampai dapat. Mirip shonen anime. Kalau jatuh, bangun lagi. Satu hal yang unik, orang Sabtu Pahing punya kemampuan membawa orang lain untuk ikut bersama mereka. Kadang bukan karena ide mereka besar, tapi karena energi mereka nular. Tapi hati-hati, mereka bisa keras kepala. Kalau belum matang, mereka bisa jadi pemimpin yang memaksakan kehendak. Tapi kalau sudah dewasa, mereka menjadi pribadi yang kokoh dan bisa membawa banyak orang melewati badai. Cocok jadi pemimpin lapangan, aktivis, pengusaha, komandan, motivator, mentor. Sabtu Pahing itu energinya besar, tinggal diarahkan kemana. Kalau ke arah kebijaksanaan, jadi pemimpin hebat. Kalau ke arah ego, yang berantakan. Mirip skill ultimate di game. Salah target, tim auto wipe out. Terakhir di daftar 6 besar. Selasa Pon. Ini weton yang menarik. Orang Selasa pun punya daya kepemimpinan alami karena mereka tegas tapi tidak kaku. Mereka pintar membaca karakter orang, tahu kapan bicara, kapan diam. Mereka bisa dekat dengan banyak tipe orang, sosial banget, tapi tetap punya batas. Pemimpin Selasa Pon itu sering jadi jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Beda visi,
bisa didamaikan. Ada konflik diredam. Kayak kolon yang baunya cocok buat semua orang. Dengan kemampuan ini, mereka cocok jadi pemimpin komunitas, koordinator, diplomasi, public figure, pengusaha yang berjejaring luas. Kelemahannya kadang terlalu peduli dengan penilaian orang, sehingga keputusan itu tidak sepenuhnya tegas. Tapi kalau mereka belajar untuk berbijak ke prinsip, bukan ke penilaian publik, mereka bisa jadi pemimpin besar. Nah, kita punya 6 weton pemimpin. Jumat Kliwon, Rabu Legi, Minggu Pahing, Kamis Kliwon, Sabtu Pahing, Selasa Pon. Setiap weton itu punya spektrum kepemimpinan yang berbeda. Jumat Kliwon, visioner spiritual. Rebo Legi, pemimpin damai. Minggu Pahing, pemimpin aksi. Kamis Kliwon, pemimpin strategis. Sabtu Pahing, pemimpin kokoh. Selasa Pon, pemimpin sosial. Kalau kamu perhatikan, semua ini penting. Pemimpin tidak bisa hanya satu tipe. Butuh banyak warna untuk menjalankan dunia. Ada yang memikirkan arah, visioner. Ada yang memikirkan kedamaian, harmonis. Ada yang memimpin tindakan, aksi. Ada yang merancang, strategis. Ada yang mengokohkan, ketegasan. Ada yang menyatukan, jembatan. Semesta itu seimbang, semua bagian penting. Nah, sekarang saatnya melihat ke dalam dirimu. Kalau kamu termasuk salah satu weton pemimpin, pertanyaannya bukan bisakah aku memimpin, tapi mau aku arahkan kemana energi kepemimpinanku? Dan kalau kamu bukan di daftar ini, pertanyaannya, peran apa yang semestinya aku mainkan di dunia ini? Karena pada akhirnya peran utama hidupmu bukan jadi orang lain, tapi jadi dirimu sendiri secara utuh. Kita hanya sedang belajar memahami arah yang paling selaras. Oke, kita istirahat sebentar, tarik nafas, hembuskan. Biarkan batinmu mencerna. Sebelum kita lanjut ke lebih dalam, mengenal karakter dan bayangan dari masing-masing weton pemimpin, aku mau tanya, pernahkah kamu merasa bahwa dalam dirimu ada suara halus yang berkata, kamu harus melangkah ke depan? Atau sebaliknya, bahwa tugasmu bukan di depan, tapi di samping, menuntun lewat dukungan? Semua jawaban tidak ada yang salah. Karena semesta selalu memberi tempat untuk semua peran. Kita akan masuk ke bagian yang lebih spesifik, lebih dalam, dan lebih dekat dengan kehidupan modern. Bagaimana sifat tiap weton muncul dalam kehidupan sehari-hari, kekuatan tersembunyi, sisi gelap, apa yang harus dipelajari agar potensinya tercapai. Karena pemimpin itu tidak hanya tentang cahaya, ada bayangan yang harus dipahami. Dan disinilah kita menemukan makna yang sesungguhnya. Sang pemimpin sejati bukan yang hanya memamerkan sinarnya, tapi yang berani menghadapi gelapnya sendiri. Tunggu, kita bahas itu di bagian berikutnya. Sekarang, bayangkan kamu duduk di bawah rindangnya pohon asem tua. Angin lewat pelan, seolah menyingkap cerita yang selama ini disembunyikan leluhurmu. Dan di antara desir angin itu, kita berjumpa dengan salah satu kandidat kuat pemimpin menurut weton, yaitu weton Kemis Wage. Konon, orang-orang Kemis Wage itu seperti mata air dingin dalam padang kemarau. Tenang, tapi siapa saja yang mendekat, tahu pasti ada energi yang tidak bisa kamu jelaskan hanya dengan logika.
Kemis Wage punya aura yang bikin orang nyaman. Kamu tahu kan tipe orang yang belum ngomong apa-apa, tapi kok kamu merasa aman berada di dekatnya? Nah, itu mereka. Mereka tidak harus teriak lantang, gue pemimpin nih. Gak perlu. Justru gaya senyapnya itu yang bikin banyak orang datang buat curhat, minta saran. Dan lucunya, meski mereka pendiam, omongan mereka selalu seperti pisau yang baru diasah, pendek, padat, menohok. Kalau kamu termasuk Kemis Wage, mungkin kamu sering ngerasa kayak si mediator gratisan. Orang meribut, kamu yang ditarik. Temen nangis, kamu ditodong jadi psikolog dadaan. Mereka percaya kamu bisa menuntun mereka keluar dari lingkaran gelisah. Tapi ironisnya, dalam hidupmu sendiri, kamu justru sering bingung menentukan arah. Kayak kamu jago ngurus hidup orang lain tapi hidupmu sendiri suka misterius. Ya, itulah sisi uniknya. Pemimpin dalam bayang-bayang yang sebenarnya tidak pernah mendaftar jadi pemimpin, tapi semesta memberikan jabatan itu pelan-pelan. Kalau dalam filosofi Jawa, Kemis Wage itu punya neptu 8 Kamis plus 4 Wage sama dengan 12. Angka ini simbol kesempurnaan siklus. Seperti jam yang mutar, seperti bulan yang purnama, seperti roda nasib yang pasti berputar. Mereka yang neptunya 12 ini punya bakat menyempurnakan sesuatu. Bukan memulai, tapi menyelesaikan. Bukan jadi yang terdepan, tapi jadi tempat kembali. Ini pemimpin yang tidak membentuk barisan, tapi ketika semuanya tersesat, ia jadi bintang penunjuk jalan. Dan kalau kamu bertanya, lah kalau begitu, apa mereka cocok jadi presiden? Ya bisa, tapi gaya mereka bukan yang teriak visi misi di panggung besar. Mereka lebih cocok jadi pemimpin komunitas, pemimpin rohani, kepala keluarga, guru, mentor, yang memimpin dari belakang, bukan dari atas. Kalau di dunia modern, Kemis Wage ini mirip tokoh-tokoh silent type, jarang ngoceh, tapi sekali ngomong, langsung semua orang, oh iya juga ya. Contohnya tuh kayak guru tua di film kungfu. Kelihatannya cuma duduk nyeduh teh, tapi murid-muridnya belajar lebih banyak dari caranya memegang cangkir daripada dari 1000 ceramah motivator. Tidak semua pemimpin harus berdasi dan pakai mic mahal kan? Tapi tentu, tidak ada weton yang benar-benar sempurna. Kemis Wage juga punya tantangan. Karena mereka terbiasa menanggung beban banyak orang, mereka rentan capek mental. Tapi sering tidak sadar. Mereka memikul terlalu banyak hal yang bukan miliknya. Kalau terlambat istirahat, jiwa mereka bisa keruh. Dan kalau sudah keruh, bimbingannya berubah jadi kebingungan. Jadi kalau kamu Kemis Wage, belajarlah untuk tahu kapan harus berkata, maaf, aku nggak bisa bantu sekarang. Bukan berarti egois. Justru dengan menjaga dirimu, kamu menjaga kemampuanmu untuk membantu lebih banyak orang. Lucunya lagi, mereka ini tipe yang jarang minta tolong. Semuanya dipendam, kayak Google Drive tanpa limit. Padahal, yang paling bijak pun butuh tempat bersandar. Ingat, bahkan wayang pun butuh dalang. Bahkan dalang pun butuh sunyi. Pertanyaan buat kamu, apakah kamu termasuk orang yang meneduhkan tapi sering merasa sendirian? Kalau iya, selamat datang di klub Kemis Wage. Sekarang kita geser sedikit. Kita akan ketemu dengan pemimpin yang beda total energinya.
Kalau Kemis Wage itu seperti samudra teduh, yang berikut ini adalah api yang tidak sabaran. Mereka adalah weton Minggu Pon. Dari luar, Minggu Pon itu seperti orang yang hidupnya penuh highlight, kontras, terang, penuh warna, dan biasanya suka hal-hal yang menantang. Neptunya 5, tambah 7 sama dengan 12. Sama seperti Kemis Wage, dia punya nilai kesempurnaan. Bedanya kalau Kemis Wage itu pelan dan mendalam. Minggu Pon itu meledak-ledak. Mereka ini calon pemimpin yang berani ambil keputusan cepat. Risk taker alami. Tipe yang udah gas dulu, kalau salah ya edit belakangan. Cocok jadi komandan entrepreneur, pemimpin tim. Kalau dia jadi gamer, pasti tipe yang main barbar tapi sering menang. Push dulu, mikir belakangan. Tapi karena keberaniannya itu, mereka sering bikin orang-orang di sekitar ikut deg-degan. Karena energinya kuat, kadang keras kepala. Mau gimana pun, pokoknya gue yakin ini benar. Kalau benar, semua tepuk tangan. Kalau salah, ya jadi bahan konten TikTok. Salah satu kekuatan besar Minggu Pon adalah karisma. Ada daya tarik alami yang bikin orang pengen ikut, walaupun tidak selalu jelas arah tujuannya kemana. Seolah mereka punya magnet di mata. Tapi karisma tanpa kontrol itu seperti kuda liar. Kalau tidak bisa diarahkan, bisa lari jauh lalu hilang entah kemana. Minggu Pon perlu belajar untuk membedakan mana yang harus dipimpin, mana yang harus dilepas, mana yang harus dihajar, mana yang harus didoakan. Mereka juga harus hati-hati dengan ego, karena mereka sangat yakin sama diri sendiri, kadang lupa bahwa pemimpin besar itu bukan yang selalu benar, tapi yang mau belajar ketika salah. Kalau Minggu Pon bisa menundukkan egonya, wah, ini pemimpin yang bisa membalikkan keadaan. Dari kalah jadi menang, dari kaos jadi harmoni. Ibarat superhero ya, dia bisa jadi Batman atau bisa juga jadi Joker, tergantung siapa yang memegang kendali di dalam dirinya. Nah, sampai sini aku mau tanya, kamu lebih nyaman dipimpin oleh yang tenang macam Kemis Wage atau yang berani dan spontan seperti Minggu Pon? Tulis di kolom komentar. Aku mau tahu karena kadang preferensi kita juga cerminan jiwa kita. Kalau sudah siap, sekarang kita turun lebih dalam lagi. Di balik pasangan pemimpin laut dan api tadi, ada satu lagi tipe yang boleh dibilang perpaduan kecerdasan dan kearifan. Weton, Seloso, Kliwon. Tapi yang ini kita bahas di bagian selanjutnya. Kalau menurutmu pembahasan ini makin menarik, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang suka bahas weton tapi nggak pernah serius cari maknanya. Kamu mungkin pernah mendengar nama ini diselipkan dalam obrolan orang tua, di warung kopi saat malam, atau di serambi rumah ketika hujan turun pelan. Ia jarang disebut, bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu besar, terlalu dalam, terlalu serius. Ialah Weton Seloso Kliwon. Ketika orang-orang bilang lahir Seloso Kliwon itu berat, yang mereka maksud bukan sekedar hidupnya penuh ujian, tapi karena energi yang dibawa adalah energi pemutus dan pembuka jalan. Neptunya 3 Seloso ditambah 8 Kliwon sama dengan 11. Angka 11 itu simbol gerbang.
Dua pilar yang berdiri sejajar membuka jalur dari dunia kasat mata ke dunia rasa, dunia tak terlihat. Makanya banyak tokoh besar terlahir di weton ini. Ono sing dadi pemimpin, ono sing dadi perintis, ono juga kaya nggaleh kowe ping jalur bisa kasusur adoh lan dadi ayangane dheweke kapotan. Weton Selasa Kliwon kaya pedang pusaka. Gula, megah, memago. Tapi kalau dicekel wong sing ora siap, bisa menggerujal, buka maneh. Ia adalah energi yang memerlukan kematangan batin. Kalau kamu lahir Selasa Kliwon, mungkin sejak kecil kamu sering merasa bedo. Bukan sok bedo, tapi kayak ada dua dunia yang narikmu ke arah masing-masing. Ada panggilan aneh yang tidak bisa kamu jelaskan, seolah-olah kamu punya tujuan yang belum kamu pahami, tapi tahu bahwa itu nyata. Bahkan kadang ketika diem, batinmu bekerja keras, terlalu keras, seolah di dalam dadamu ada dalang yang menarikkan wayang tanpa henti. Keluarga dan orang sekitarmu mungkin pernah bilang, "Kamu ini anaknya mikir terus ya." Padahal yang mereka tidak tahu, itu bukan kamu sengaja, memang begitu adanya. Selasa Kliwon punya daya analisis kuat. Bisa membaca situasi bahkan ketika orang belum bicara, melihat gerak mata, membaca mimik, menangkap energi batin orang lain. Kadang sampai bikin orang lain merasa tidak nyaman karena seolah dirinya telanjang di depanmu. Lalu, opo sing bikin Selasa Kliwon cocok dadi pemimpin? Sederhana, mereka membawa energi penuntun. Tidak banyak bicara, tapi tiap kata yang keluar seperti doa yang sudah jadi kenyataan. Karismanya tidak meledak-ledak, tapi sunyi, hening, misterius. Orang datang bukan karena mereka dipanggil, melainkan karena mereka merasa ingin ikut. Seolah ada magnet tak kasat mata yang menahan langkah mereka untuk tetap berada di lingkaran Selasa Kliwon. Tapi jangan salah, karena energinya kuat, pemilik weton ini juga sering menarik ujian besar, ujian batin, ujian hidup, ujian rasa. Ada pola aneh dalam hidup mereka. Naik, turun, naik, turun. Tidak selalu buruk, tapi seperti ditempuh lagi dan lagi. Seolah semesta sedang menempuh pedangnya hingga sempurna. Kalau berhasil melewati masa-masa itu, Selasa Kliwon bisa jadi pemimpin yang suaranya menggetarkan dunia rasa. Ia tidak perlu panggung, karena panggung akan datang sendiri ketika waktunya tiba. Tapi kalau ia gagal mengelola energi, ia bisa menjadi pemimpin yang keras, berbahaya, dan bisa menghancurkan apa yang ia bangun. Karena itu, Selasa Kliwon harus belajar berdamai dengan dirinya sendiri, belajar menerima kelemahan dan membiarkannya jadi cahaya. Seperti pepatah Jawa ya, orang Jawa bilang, sopo sing bisa nguasani awake dhewe bakal bisa nguasani
jagat iki. Siapa yang mampu menaklukkan dirinya akan mampu menaklukkan dunia. Oke, dari Selasa Kliwon yang tajam, kita melangkah menuju weton sing tidak kalah menggetarkan, tapi memiliki wajah berbeda, lebih membuni, lebih anget, lebih manusawi. Sopo ayo? Weton Jumat Pon. Kalau Selasa Kliwon adalah pedang, Jumat Pon itu adalah mata air. Kamu pernah bertemu seseorang yang kalau berada di dekatnya, kamu merasa damai. Seperti pulang, seperti dirangkul, meski dia tidak menyentuhmu. Itu energi Jumat Pon. Neptunya 6, Jumat, dan 7 Pon sama dengan 13. Dalam tradisi Jawa, 13 bukan angka sial, justru ia adalah angka di luar tatanan. Ia melampaui batas, ia unik, ia tidak tunduk pada sistem biasa. Karena itu, Jumat Pon sering melahirkan pemimpin yang mengandalkan hati. Bukan strategi, bukan manipulasi, bukan ambisi, tapi welas asih, kasih yang tulus. Dalam memimpin, mereka tidak membentak, tidak memerintah keras, tidak mengatur dengan dominasi, tapi melalui keteladanan, melalui tindakan, melalui getaran hati. Ini pemimpin yang bikin orang merasa, aku ingin ikut dia. Bukan karena takut, tapi karena percaya. Mereka punya bakat natural untuk mencairkan suasana. Kalau timnya tegang, mereka bisa menyeimbangkan. Kalau masa kacau, mereka hadir sebagai penenang. Kalau di zaman modern, Jumat Pon ini cocok sebagai pemimpin komunitas, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, atau bahkan pergerakan spiritual. Daya mereka adalah kemampuan memahami orang lain lebih dari orang lain memahami dirinya sendiri. Tapi tentu, setiap cahaya punya bayang-bayang. Jumat Pon ini cenderung mudah terbawa perasaan. Kadang terlalu lembut. Kalau disakiti, mereka memendam sangat dalam sampai sakit itu berubah jadi batu besar di dada. Karena itu mereka harus belajar melepaskan, belajar membiarkan hidup mengalir, belajar membedakan antara welas asih dan pengorbanan yang sia-sia. Kalau mereka berhasil memahami dirinya, wah, ini tipe pemimpin yang bisa membuat orang lain bertransformasi tanpa disuruh. Bukan pemimpin yang mendikte, tapi yang membimbing. Dan dunia sekarang ini butuh pemimpin macam itu. Jadi kini kita punya 4 kandidat besar. Kemis Wagi, pemimpin teduh dan penyelesai. Minggu Pon, pemimpin berani dan penuh api. Selasa Kliwon, pemimpin spiritual dan pembuka jalan. Jumat Pon, pemimpin penuh welas asih dan keteladanan. Tiap weton punya cahaya dan bayangan sendiri, dan tiap jiwa punya kemungkinan untuk menjadi versi terbaiknya. Kamu sendiri lebih merasa dekat yang mana? Yang tenang, yang berapi-api, yang spiritual, atau yang penuh kasih? Tulis di komentar
biar kita bisa lihat energi apa yang mendominasi penonton Sasmita Jawa. Dan setelah ini, kita akan masuk ke tipe pemimpin terakhir. Weton yang seolah berdiri di antara dunia mimpi dan kenyataan. Pemimpin yang tidak hanya menggerakkan orang lain, tapi juga menggerakkan nasibnya sendiri dengan cara yang nyaris tak tersentuh. Siapa dia? Kita sudah bicara tentang pemimpin yang tenang, yang berapi-api, yang spiritual, yang penuh welas asih. Sekarang, kita sampai pada weton yang berada di antara seluruh lapisan itu. Bukan sekedar pemimpin, tapi arsitek nasib, yang bukan hanya berjalan di jalan nasib, tapi membangun jalannya sendiri. Dialah weton Rebo Wage. Kalau Selasa Kliwon itu gerbang, Rebo Wage adalah labirin. Rumit, berlapis, penuh kejutan. Pemilik weton ini sering sejak kecil terlihat punya dua wajah. Satu yang tampak dan satu yang tersembunyi hanya untuk orang yang dipercaya. Neptune pitu tambah papat sama dengan 11, sama seperti Selasa Kliwon. Tapi, meski angka mereka sama, arahnya tidak. Kalau Selasa Kliwon membuka gerbang, Rebo Wage ngatur jalan di dalamnya. Ibarat dua prajurit yang membawa kekuatan sama, tapi satu memimpin ritual, yang lain menyusun strategi. Rebo Wage adalah tipe pemimpin yang selalu punya rencana cadangan. Dan rencana cadangan untuk rencana cadangan itu. Dan ketika semuanya gagal, entah bagaimana, masih ada jalan keluar yang tidak terpikirkan orang lain. Mereka tenang. Terlalu tenang kadang. Bahkan ketika keadaan kacau, mereka tetap bisa berpikir, menyusun langkah, memilih arah. Ini pemimpin yang tidak bergerak dengan emosi, tapi dengan logika, insting halus, dan sedikit kegilaan kreatif. Kadang orang-orang di sekitarnya merasa tidak bisa membaca pikirannya. Dan itu benar. Karena Rebo Wage tidak mudah membuka isi kepalanya. Ia bisa duduk diam sementara yang lain berdebat dan tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau begini?" Semua terdiam. Kemudian sadar, oh iya, itu masuk akal. Rebo Wage tidak suka keramaian. Bukan karena antisosial, tapi karena pikiran mereka butuh ruang sunyi untuk bekerja. Seperti komputer kuat, yang kalau terlalu banyak aplikasi dibuka, bisa panas. Jadi jangan heran, kalau mereka sering terlihat lebih suka menyendiri, menulis, atau hanya memandang hujan, sambil mengurai rencana-rencana yang bahkan tidak kamu tahu. Kalau dalam dunia modern, Rebo Wage ini cocok jadi founder bisnis, pemikir strategi, penulis, peneliti, atau bahkan politisi yang bergerak di balik layar. Mereka bukan spotlight hunter, tapi hasil kerjanya sering jauh lebih mencolok daripada yang tampil di depan. Ibarat konduktor yang tidak memainkan alat musik, tapi membuat musiknya hidup. Tapi tentu, kekuatan selalu datang dengan harga. Rebo Wage bisa jadi terlalu banyak berpikir, overthinking level dewa.
Kadang mereka bergerak terlalu lambat karena ingin sempurna. Dan ketika hidup memaksa mereka untuk cepat memilih, mereka panik. Tapi hanya di dalam hati. Di luar tetap kelihatan kolol. Mereka juga harus belajar membedakan mana strategi dan mana manipulasi. Kalau salah arah, bisa masuk jalur abu-abu yang berbahaya. Kalau diibaratkan wayang, Rebo Wage bisa jadi Arjuna, strategis, luwes, lembut. Atau bisa jadi Sengkuni, licik, penuh siasat. Dua-duanya mungkin, tinggal kamu memilih warna apa yang ingin kamu perlihatkan. Karena itu, Rebo Wage harus selalu punya pegangan batin, pegangan moral, agar kepandaiannya tidak berubah jadi racun bagi orang lain. Tapi ketika ia sudah matang, Rebo Wage bisa jadi pemimpin yang memutuskan dengan sangat tepat, menggerakkan orang dengan lembut, dan membawa perubahan nyata tanpa harus berteriak. Diam-diam tapi menggelegar. Sunyi tapi menuntun banyak jiwa. Jadi, sekarang kita punya daftar lengkap weton-weton yang paling cocok untuk menjadi pemimpin. Kamis Wage, tenang, penyembuh, penyelesai. Minggu Pon, berani, karismatik, pembabat jalan. Selasa Kliwon, spiritual, visioner, pembuka gerbang. Jumat Pon, welas asih, penyatu, penuntun hati. Rebo Wage, strategis, misterius, arsitek takdir. Kelima weton ini adalah cahaya-cahaya dalam jagat kepemimpinan. Tiap-tiapnya membawa karakter, bakat, dan ujian sendiri. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang ada hanyalah siapa yang menemukan jalannya sendiri. Karena pada akhirnya, kepemimpinan itu bukan soal dilahirkan sebagai pemimpin, tapi memilih untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri. Jawa punya ajaran besar, sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup. Kita datang ke dunia bukan karena iseng. Kita numpang mampir bawa misi masing-masing. Ada yang diberi tugas untuk membimbing, ada yang untuk menciptakan, ada yang untuk melindungi, ada yang untuk menyembuhkan. Dan weton hanyalah salah satu dari sekian banyak peta yang bisa membantu kita mengenali jalan itu. Kalau kamu lahir di salah satu dari 5 weton ini, mungkin sudah waktunya kamu berhenti ragu. Karena semesta tidak menaruhmu di sini secara acak. Ada yang perlu kamu lakukan. Ada jiwa-jiwa yang menunggu kamu memimpin. Tapi ingat, pemimpin sejati bukan yang di depan, tapi yang membawa orang lain menemukan cahaya dalam dirinya suatu. Sekarang pertanyaannya, jalan mana yang kamu pilih? Apakah kamu ingin memimpin dengan keberanian, dengan kedalaman, dengan kasih, dengan strategi, atau dengan kesejukan? Kamu sudah punya bekalnya, tinggal berjalan. Sebelum kita tutup, aku ingin bertanya, dari kelima weton tadi, mana yang paling terasa adeko jiwamu?
Atau mungkin bukan wetonmu, tapi kamu merasa energinya mengalir dalam hidupmu? Komentar ya. Dan kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang lahirnya pas malam Jumat, tapi hidupnya kayak Senin pagi. Abot karo ngantuk. Di episode selanjutnya, kita bakal menyelam lebih dalam lagi. Kita akan mengupas arti weton kelahiran kamu, mulai dari karakter, jodoh, sampai rezeki. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di sini, di ruang sunyi yang menghubungkan kita lewat rasa. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Semoga cahaya selalu menuntun langkahmu. Semoga sunyi selalu menjadi tempatmu kembali. Sampai jumpa dalam bisikan halus semesta. Alon-alon ngerti lan banjur nglakoni.